Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hal Berpuasa yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 36. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambahkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan bersembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun menggoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambahkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Mari kita bayangkan perumpamaan Yesus ini. Memang betul, akan sungguh sia-sia bukan bila kita menggoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambahkannya pada baju yang tua? Saudara-saudari terkasih, perumpamaan barusan disampaikan Yesus sebagai jawaban kepada orang Farisi yang mempertanyakan mengapa muridnya tidak berpuasa. Orang Farisi dan murid-muridnya berpuasa sesuai aturan yang mereka pelajari. Demikian juga murid-murid Yohanes berpuasa sesuai ajaran yang mereka yakini. Oleh karena itulah, ketika melihat murid-murid Yesus tidak berpuasa, mereka menilai itu kurang sesuai. Karena menurut keyakinan dan pengalaman mereka, puasa itu baik untuk dilakukan. Padahal kebaikan yang dilakukan oleh banyak orang belum tentu sesuai benar untuk dilakukan oleh setiap orang tanpa pandang bulu. Kebaikan itu terkait juga dengan masanya. Baju baru itu baik. Baju lama yang disimpan itu juga baik. Namun, manakala baju lama berlubang, lalu ditambal dengan potongan dari baju baru, itu malah akan merusak keduanya. Sama halnya dengan berpuasa. Puasa itu baik, terutama untuk dilakukan ketika kita merasa jauh dari Allah. Saudara-saudari terkasih, aksi puasa membantu kita menahan diri karena kita berlatih untuk tidak langsung mengikuti desakan dari hawa nafsu. Kemelekatan kita pada keinginan-keinginan manusia
jadi melemah. Batin kita menjadi lemah lembut dan siap menerima kenyataan apapun yang ada di depan mata, meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun, kemelekatan pada aksi puasa atau aksi puasa yang berlebihan juga akan mematikan gairah hidup. Perasaan kita menjadi datar dan sulit menikmati suatu perasaan secara penuh. Kita tidak lagi sungguh-sungguh takut, sedih, ataupun sepenuhnya bersyukur. Tanpa sadar, emosi datar ini kita ciptakan sendiri dengan cara berpuasa atau menahan diri secara berlebihan karena kita takut lepas kendali atau sangat ingin mengendalikan diri. Oleh karena itu, setiap kebaikan, termasuk berpuasa, juga ada masanya. Saudara-saudari terkasih, Yesus melanjutkan perumpamaannya mengenai hal berpuasa sebagai berikut. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan menggoyahkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu akan hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Sebagai ilustrasi, mari kita simak kisah berikut. Adalah seorang ibu yang suka mengekang keinginan karena takut konsumsinya berlebihan dan jadi merasa berkekurangan sesudahnya. Saat anak remajanya berusia 17 tahun dan minta hadiah selembar kaos, ia takut-takut menyanggupinya, sehingga sang anak pun membatalkan permintaannya. Ibu lalu sadar bahwa sang anak telah menangkap ketakutannya. Di satu sisi, ibu berterima kasih karena merasa dipahami. Di sisi lain, ibu tertantang untuk mengambil risiko kekurangan demi memenuhi harapan anaknya di momen istimewa itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk memberi kejutan hadiah tersebut dan percaya semua akan baik-baik saja. Rasa bahagia anaknya membuncahkan syukur bagi semua. Ibu lega. Ia menikmati sikap hematnya yang proporsional dengan memenuhi keinginan sederhana anak. Maukah saya melepas ketakutan dan kendali diri yang berlebihan? Marilah kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk sapaan-Mu hari ini. Kami sadar bahwa kami seringkali terburu-buru bertindak mengandalkan analisa pikiran dan kekuatan upaya sendiri untuk mengatasi ketakutan kami. Kami lupa percaya dan berserah diri ke dalam penyelenggaraan-Mu atas kehidupan kami. Doakanlah kami untuk berpuasa dan tidak mengikuti nafsu keinginan sendiri saat Engkau terasa jauh dari kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.